kita membentuk arisan yaitu dengan nama Happy Families, yaitu kumpulan keluarga yang berbahagia. Mengawali firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Dalam Yesus kita bersaudara. Kisah Rut 1 ayat 1 sampai 5. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. Ini persiapan guys, persiapan mau arisan. Mesti doa dulu. Jadi masih cerita-cerita ini. Belum datang, akhirnya kembali ke sembahyang dahulu sesuai dengan Memang proses. mesti sembahyang dahulu. Habis sembahyang baru foto. Aku nggak tahu pada kawan Baru beta sebelum dimulai beta buka dulu. Iya, beta dulu karena beta yakin undang semua. Iya. Nanti baru selanjutnya ya ketua. Ketua. Jadi ini pilih-pilih lagu sudah. Makanya mau minta berapa lagu nanti? Ini sebelum dimulai. Selamat malam, mama-mama, TO-TO, kakak-kakak dan adik-adik semua serta anak. Anaknya hanya satu ya, yaitu Ite. Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini kita terlambat waktunya, sebetulnya dalam undangan itu jam 5, tapi kita terlambat menunggu saudara-saudara ada kesibukan, tapi kita tetap bersyukur atas perkenanan Tuhan sehingga semua bisa hadir di tempat sini, yaitu di rumah Omador. Nah, kali ini kita membentuk arisan yaitu dengan nama Happy Families, yaitu kumpulan keluarga yang berbahagia. Kalau Happy Families kan hanya keluarga bahagia, tapi ini kan terdiri dari keluarga bahagia dari Jeffrey Amalo, dari Rafael, Charlotte dan sebagainya. Sehingga kita kumpulkan menjadi satu. Caranya bagaimana? Ya, sudah kita dalam bentuk arisan. Nah, ide ini awal mulanya saat Omador berulang tahun tanggal 9 Mei yang waktu lalu ada tercetus ide bagaimana kita bentuk arisan agar saudara bersaudara bisa saling ketemu, bersilaturahmi, ada kebersamaan, ada kasih sayang antara satu dengan yang lain. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam bentuk arisan ini. Sebelum arisan dimulai, kita tentunya awali dengan doa. Doa ini akan dipimpin oleh To'odot Manupulu dan lagu-lagu yang sudah ada di liturgis. Nah, setelah doa baru kita akan lanjutkan dengan diskusi sebelum masuk pada acara arisan, yaitu dengan membentuk siapa yang ketua, siapa yang bendahara, siapa yang sekretaris. Sekretaris itu berangkap tim untuk menghubungi orang-orang yang akan membawa firman, gitu ya nantinya. Saya kira begitu. Nanti setelah itu, setelah arisan baru warna-warni bebas lah. Di situ baru kita mau diskusi macam apa saja, silakan. Oke, kami persilakan To'o untuk membawa firman pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menuntun ibadah dan kegiatan kita arisan ini berjalan dengan lancar sehingga kita satu hati, ada kasih sayang di antara kita. Kami persilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada pertemuan Families perdana. Happy Families. Happy Families perdana. Yang diawali dengan Tuhan yang diberikan kesempatan kepada saya untuk sampaikan. Saya ucapkan salam. Salam. Kita yang kiri kanan boleh menjabat tangan satu sama lain. Tadi kita sejatan anak. Pegang tangan. Baik. Mengawali firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu di dalam kertas kita itu nomor 3, dalam Yesus kita bersaudara. Saya minta Mama Yanti tolong angkat lebih. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.
Dalam Yesus kita bersaudara. Ayat ketiga saja. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Mari kita awali akan ibadah kita dengan doa. Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dan Juru Kuasa kami. Kami datang mengucap syukur oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena kami saudara bersaudara boleh mengadakan satu persekutuan dalam komunitas Happy Family. Kami mau mengawalinya dengan memohon penyertaan Tuhan di dalam pembentukan Happy Family ini, agar apa yang kami buat jadi untuk firman kemuliaan bagi nama Tuhan saja dan berkat bagi persekutuan kami ini, sebagaimana kami yang baru nyanyikan di dalam Tuhan kami ada kasih sayang, ada persaudaraan selain daripada saudara biologis, tetapi karena kasih Tuhan mempersatukan kami. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan kami ini. Di dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, judul dari firman Tuhan yang saya pegang adalah mengenai kisah Rut. Kita minta tolong satu orang baca di dalam Rut 1 ayat 1 sampai 5 sebagai ayat penuntun kita. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semua orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Jadi ini saya tidak mau menguraikan ceritanya Rut, bagaimana Rut, tapi saya hanya mau ambil topiknya. Intinya adalah lari dari masalah karena ada kelaparan di Bethlehem. Jadi Elimelek bersama Naomi bersama kedua anak lakinya Mahlon dan Kilion lari keluar dari Bethlehem ke Moab. Nah, ini ayat pengang. Intinya adalah lari dari masalah. Bethlehem artinya rumah roti, simbol daripada kemakmuran rohani. Mengapa artinya begitu? Bethlehem adalah tempat kelahiran Yesus. Yesus adalah lambang daripada roti hidup. Jadi Bethlehem itu artinya rumah roti atau simbol daripada kemakmuran rohani. Di dalam cerita ini lari dari masalah, saya loncat turun nanti kembali kepada bagaimana masalah itu kita mengatasi. Elimelek dan jendela laki-laki semua sudah mati, tinggal menantu dengan istrinya. Nah,
Mereka melari karena kelaparan. Tetapi ketika di sana tidak menyelesaikan masalah. Mereka menuai masalah yang lain lagi. Sehingga cerita pada akhirnya Naomi mau pulang kembali lagi ke Israel. 2 anaknya ikut, menantunya ikut, yaitu siapa? Orpa dan Ruth. Tetapi Orpa di dalam perjalanan dia kembali, dan Ruth tetap ikut Naomi sampai ke Israel. Di Israel dia bertemu dengan Boaz. Nah, 2 tokoh ini yang saya mau angkat di dalam makna rohani dalam rencana keselamatan yang Tuhan buat kita. Boaz adalah tipe Kristus sebagai penebus. Di dalam ceritanya Boaz menebus Ruth untuk menyelamatkan warisan dari Mahlon. Jangan jatuh ke orang lain. Tetapi makna rohaninya Boaz adalah tipe Kristus sebagai penebus, menebus orang-orang berdosa, termasuk kita ini. Sedangkan Ruth adalah simbol daripada orang-orang berdosa. Tetapi dia juga adalah wanita dalam makna Alkitabiah. Wanita itu adalah umat Allah atau gereja. Jadi Boaz secara harfiah benar dia penebus, tetapi memiliki makna rohani ialah dia adalah tipe Kristus sebagai penebus untuk menebus dosa isi dunia ini. Ruth mewakili umat Allah atau gereja yang ditebus oleh Yesus. Di dalam ceritanya, rencana keselamatan ini jauh sebelum dunia ini diciptakan, sebagaimana tertulis dalam Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sebelum dunia ini diciptakan, Allah sudah memilih kita. Seperti Ruth, pertemuan Ruth dan Boaz itu di luar daripada jangkauan akal pikiran kita memahami akan cerita ini, memiliki makna dalam rencana keselamatan. Mengapa saya katakan begitu? Kita baca Matius 1 mengenai Yesus jelas. Itu dari Abraham sampai dengan Daud 14 keturunan. Dari ini Abraham sampai Musa sampai Daud 14, ini dari Musa sampai di Yesus lagi 14. Itu ada. Jadi Ruth dan Boaz memperanakan siapa, coba kita baca itu di Matius 1. Itu mengenai ini Ruth, kisah Ruth ini. Jadi Ruth memperanakan ini Obed memperanakan Isai memperanakan Daud. Nanti dari lagi itu ada di Matius 1 keturunan silsilah Yesus jelas. Nah, di situ ada nama Ruth di situ. Nah, jadi di sini ya. Matius 1 ayat 5. Ya, Obed dari Ruth. Ya, Obed. Nah, di sini menunjukkan bahwa cerita ini ada maksud. Ialah rencana keselamatan melalui Yesus sebagai penebus kita. Intinya sih. Jadi Ruth adalah gambaran daripada orang-orang berdosa yang ditebus oleh Yesus. Sedangkan Boaz itu sebagai melambangkan Yesus sebagai penebus. Bukan suatu kebetulan Ruth pulang dari bersama ikut Naomi baru ketemu, bukan. Itu ada dalam rencana Allah yang dirancang, yang kita tidak bisa ketahui dengan akal budi. Nanti ayat-ayat berikut kita ini ada masalah membuat cerita ini. Kenapa ini Ruth ditulis di dalam, baru dia singkat juga. Ruth ini hanya ceritanya sepotong. Yang kedua, cerita Ruth ini berawal dari menantunya melari dari masalah. Betlehem itu adalah rumah roti, tapi kenapa mereka tinggalkan? Demikiannya juga buat kita orang Kristen, kita ada makmur rohani, tapi kita menjadi miskin rohani, kita lari pergi cari lain, tidak menyelesaikan masalah. Nah, bandingkan dengan kisah penciptaan, Adam dan Hawa lari dan hadapan Tuhan, tetapi Tuhan layak mencari. Bukan mereka pulang dengan sendiri.
Demikian juga sama dengan Naomi pulang bersama Ruth. Ini adalah satu skenario di balik itu yang kita tidak bisa lihat. Itu adalah panggilan Allah yang nampak di dalam keturunan daripada Ruth dalam sampai pada Yesus. Itu ada Allah di balik itu. Jadi maknanya buat kita sebagai saudara, kita membentuk Happiness Families ini, tujuannya bukan hanya bertemu secara ini, tapi kita dipersatukan dalam Kristus. Kita dipersatukan dalam Kristus. Kalau kita, tentu kita punya masalah. Cara menyelesaikan masalah, jangan seperti Naomi. Jangan seperti Naomi, lari dari masalah. Tetapi meskipun kabar baiknya buat kita lari dari masalah, kita tidak menyelesaikan masalah, tetapi Tuhan datang menolong kita, mencari kita, menemukan kita, membawa pulang kita. Saya percaya di dalam pembentukan arisan melalui Happiness Families ini tidak lain, selain adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hanya sekedar secara jasmani bertemu dengan satu sama lain, tetapi kita persatukan kembali sebagaimana Naomi pulang dari Ruth bertemu kembali dengan sana saudaranya di Israel, dan Tuhan membuat satu rencana, yaitu Ruth menjadi istri dari Boaz. Kita sebagai umat Tuhan, simbol dari perempuan, kita menjadi pengantin daripada Tuhan Yesus. Intinya, Boaz menebus Ruth karena cinta, bukan karena mau dapat itu warisan. Begitu juga Yesus menebus kita, bukan karena kita punya harga, tidak apa-apa, tapi karena Yesus cinta kita, Dia menebus kita. Maka karena itu, saya percaya ini dibuat atas dasar itu, supaya Tuhan menyertai kita, sebagaimana arisan-arisan lain bubar. Saya harapkan ini tidak, dia mulai di dunia dan berakhir sampai di surga. Demikianlah firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Tuhan memberkati kita. Kita aminkan. Nomor dua. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Jadi sebelum ini juga inspirasi buat Mama Yanti dan Oma di sini. Si firman Tuhan buat Oma dan Mama Yanti, tentu tidak terlepas dari kita. Jangan lari dari kita, seperti pengalaman Naomi, tetapi angkatlah hati untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala, jangan waktu senang baru memuji Tuhan bersyukur. Dalam susah, saya yakin itu kita alami sini berkati dalam hidup. Mama Yanti umur panjang karena Tuhan, Oma juga sehat-sehat umur panjang karena Tuhan. Mungkin itulah yang saya bisa berikan di dalam kesempatan ini sebagai inspirasi. Selalu dekat Tuhan. Yesus berkata, akulah pokok anggur, kamulah jalan-jalan. Kamu bisa dapat berbuah kalau bersatu dengan aku. Kalau di luar aku, kamu tidak. Kita bisa bernapas ini karena Tuhan. Kita bisa berbuat sesuatu, termasuk pertemuan kita karena Tuhan. Kalau di luar itu kita tidak. Mungkin itu saja katakan buat Oma dan Mama Yanti kebetulan di sini, dan Mama Yanti ulang tahun 2 hari yang lalu. Jadi di doa syafaatnya Oma Yodi Sorong. Yang lain
anak-anak kesehatan semua ya sudah pasti. anak-anak. Mari kita aminkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Kita bawakan dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah sumber kehidupan, Allah yang memberi kehidupan kepada kami melalui napas hidup yang Engkau tiup ke dalam lubang hidung manusia pada waktu penciptaan, dan itu kami rasakan di dalam kehidupan kami tanpa kemurahan Tuhan yang memberikan anugerah kehidupan baik di dunia ini maupun kehidupan yang akan datang di mana Tuhan janjikan. Kami percaya hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Karena itu segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kehadirat dan memohon Tuhan memberkati akan Epifanilis dalam pertemuan pertama ini, agar Tuhan menyertai kami di dalam keberlangsungan daripada komunitas ini, agar sebagaimana firman Tuhan kita dengarkan, tidak hanya pertemuan kami sebatas di dunia ini, tetapi juga kami boleh dapat dipertemukan di surga ketika Tuhan Yesus datang. Sehingga demikian kami menjadi umat yang berbahagia karena menaruh harap dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Karena itu Tuhan, kami datang menyerahkan kehidupan kami dalam keberlangsungan kehidupan kami di waktu-waktu yang akan, agar Tuhan menyertai kami supaya kami selalu berada di dalam naungan-Mu yang memberi kami kedamaian, keamanan, keselamatan, bahkan juga kasih sayang. Sebab di dunia ini penuh dengan berbagai-bagai penggoda pencobaan yang membuat hubungan persaudaraan kekeluargaan di dalam kehidupan bersosial kami membuat kasih itu menjadi tawar. Tetapi kami percaya oleh karena kuasa Tuhan, Roh Suci bekerja di hati batin setiap anak-anak, sehingga mereka mau membuat Happy Families ini yang tidak lain adalah mempersatukan kami dalam kasih Kristus, dan juga mengukuhkan, memperkuat hubungan persaudaraan kasih sayang kami secara biologis, tetapi juga secara iman. Oh Bapa di surga, ternyata Tuhan memberkati agar di dalam kelangsungan daripada pertemuan kami, Tuhan tuntun, Tuhan membuka jalan agar kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja, sebagaimana perjalanan hidup dari Ruth yang Tuhan panggil ketika dia mendaki ibu secara biologis daripada Daud dan Yesus sebagai anak Daud. Kami percaya Alkitab telah menyatakan rencana keselamatan buat kami melalui cerita-cerita ini. Bapa di surga, kiranya Tuhan memberkati juga akan menentukan dalam memilih ketua, sekretaris, jemaat untuk boleh bekerja agar kumpulan kami boleh berjalan sesuai dengan apa yang kami sudah rencanakan dan juga merupakan kehendak Tuhan bagi kami, supaya kami saling bertemu. Di situlah kami boleh saling mendekatkan dan mendekat satu sama lain di dalam hal berbagi pengalaman, di dalam hal berbagi kasih tolong menolong satu sama lain di dalam kehidupan sosial. Oh Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat anak-anak-Mu agar Tuhan melindungi mereka dengan berkat-berkat surga, agar mereka juga jauh dari segala sakit penyakit, malapetaka,
yang sedang terjadi di dalam kehidupan ini. Biarlah kami senantiasa hidup dalam keamanan, kedamaian, dan keselamatan. Kami juga bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan membuat Mama Yanti sehingga ia boleh berpulang menambah usia 1 tahun dengan keadaan sehat dan demikian juga Mama yang ada di sini sudah umur lanjut tapi masih sehat dan kuat oleh karena penyerahan Tuhan. Demikian juga Tante daripada Manggiti, Tante Yo yang sedang dirawat di Sorong. Kami percaya Tuhan punya kuasa. Kiranya Tuhan mengangkat tangan-Mu jamah dan sembuhkan hamba. Ampunilah dosa-dosanya yang buat dia sakit, sehingga biarlah ia beroleh kesembuhan secara jasmani dan rohani. Ia boleh memuji mulakan nama Tuhan atas kesembuhan yang Tuhan berikan kepada. Berkati juga kami di akhir acara ini ketika kami pulang. Biarlah kami pulang dengan segala selamat dan sukacita. Tuhan jaga hidup kami. Tiba dengan selamat di rumah. Kami boleh beristirahat, kami boleh bangun lagi atas kemurahan Tuhan. Bangun dalam keadaan sehat untuk melanjutkan kehidupan kami ini. Karena firman-Mu telah memberkati kami. Segala puji hormat bagi Allah yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus. Selamat dan teruskan. Amin. Menyanyi. Lagu nomor 6. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Tuhan Yesus yang adalah awal dan akhir. Ya dan amin kami pastikan. Firman Tuhan yang kami dengarkan, kiranya Tuhanlah yang meneterkan, Tuhanlah yang menuliskannya dan dengan perantaraan Roh-Mu yang suci, agar kami mengerti dan kami tidak lupa. Kami renungkan itu dalam kehidupan kami setiap hari, sambil menantikan kedatangan dengan penuh sukacita, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengalahkan maut dan dosa melalui kebangkitan. Segala puji hormat kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Shalom. Sebelum arisan kita foto bersama dulu. Mama Yanti, selamat ulang tahun Mama. Lupa toh? Dalam daftar. Maksudnya lupa ya? Orang tahun. Jadi semua sudah. Ketua ini bacakan notulen. Notulen tanpa ini catatan. Notulen ingat-ingat. Jadi pertama, pertemuan setiap bulan. Tergantung dari yang menjadi tuan rumah itu. Yang kedua, penyetoran uang itu batas waktu sampai dengan tanggal 10, mau online, mau tunai di saat pertemuan, bisa saja kan dalam pertemuan semua tidak hadir. Yang tidak hadir itu kasih batas waktu sampai dengan tanggal 10. Begitu, oke. Tapi beta kurang suka kalau beta mulai tanggal 7. Jangan 7, tapi kan tergantung dari tuan rumahnya. Jadi kurangnya batas akhir tanggal 10 apabila kegiatan itu setelah. Iya. Jadi oke. Tunainya
sampai pada hari hanya. Top. Lanjut. Yang ketiga, konsumsi diambil dari 20.000 itu, tetapi tidak membatasi bahwa saudara dong punya berkat lebih, mau menyediakan ini makan bersama tidak dilarang. Top. Oke, lanjut. Jadi konsumsi yang 20.000 itu kue ya sa. Oke, minimal ya, standar. Standar. Oke, Top. Kegiatan bisa dilakukan di luar rumah. Itu keempat. Ketiga setuju dulu. Ini sudah kita stop. Yang keempat, kalau kita macam hari libur, kalau kita piknik, pertemuan pas jatuh itu bulan, sudah. Kita makan-makan di luar. Semua diselesaikan. Tolong koordinasi siapa bawa apa mungkin bawa konsumsinya itu apa ya begitu koordinasi. Betul. Nanti diatur kemudian. Gini Pak Bea, yang dapat harus membawa, kita menambah. Untuk kendaraan masing-masing atur iuran sendiri. Iuran. Kalau ini iuran, isi bensin. Isi bensin. Yang berikut. Kelima. Kita belum tahu semua alamat dari anggota. Dari situ. Nama undangan di Google Map. Justru itu ketua untuk itu tadi saran betul tiap bulan pertemuan supaya tahu rumah. Jadi tolong informasi. Jadi cuma 4 saja. Keputusan yang kita buat nanti berkembang lagi. Iya. Boleh usul salah anggota, usul salah ketua siap terima. Rajin-rajinlah berkomentar supaya diketahui oleh ketua saya baca WA kan chip. Kerja yang bantu harus kasih WA son baca tuh. Belum satu. Kita tarik untuk sekarang ini 2 karena bagi 2 nama itu. Kalau apabila beta tidak mau terima bisa di offer. Kalau kita nama 2 keluar sama 22 karena tidak boleh satu. tidak boleh. Sudah boleh satu. Kalau 22 enak ya. Kok beta kocok-kocok terus. Mbak Betty. Sebenarnya satu orang yang dapat cuma lama. Kan ini bukan lama. Kita bukan ketok palu tadinya. Ini ketua suka ketok palu. Tunggu. Kalau dapat 2, beta tanya juga ya. Kalau beta dapat 2, beta dengan Pak BA. Nanti ketempatan di siapapun rumah. boleh. Ya berunding toh 2 orang. Sepakat. 2 orang yang mengatur. Jadi misalnya di pakai rumah, nanti membeti kayak oma etenya oma Lodi kan tinggal nono di suti kau di beta kan begitu. Oke. Usul tadi ditampung, usul ditampung. Kok Fitri jangan ikut. Ikut. Sudah start, no? Ada di mana? Siapa? Nah, Mama Anti di mana? Mama Anti. Ya masih panas juga. Aman tuh antar. Mungkin Om Madur mau kasih tambahan. Oh betul, lupa. Bisik dulu Bil, mau usul tambahan. Kasih tambahan harus ada aturan. Tadi ada mau omong. Sonde ya kami di musbasane ya bisa. Oma katanya tadi mau kasih tambahan informasi harus ada aturan. Ya. Nah, sekarang Oma bicara dulu. Ya. Oma omong. Maksudnya tambahan apa? Ini Arisa. Pendapat apa? Tambahan. Tadi bilang kalau arisan itu harus ada aturannya. Nah, gitu. Aturannya apa? Arisan itu harus ada aturan. Kan semua sudah ikut arisan pernah. Ikut arisan. Jadi pertemuan arisan itu bukan datang
bertemu untuk kumpul uang. Iya. Tadi. Tetapi utama dari arisan itu adalah pertemuan saudara bersaudara, persekutuan saudara. Sebab tidak ada persekutuan, siapa yang mau datang dulu-dulu ke orang ke rumah ini? Jadi arisan itu mesti ada aturan. Aturannya yaitu yang pertama itu adalah persekutuan, bukan cari uang. Yang pertama apapun yang kita buat, yang dahulu itu adalah Tuhan. Dan pertama harus ada yang bisa memimpin doa sebelum mulai arisan. Itu pertama. Itu diatur. Dan untuk setiap kali arisan itu harus ada pertemuan, harus ada doa itu ditentukan memang. Siapa itu yang nanti depan. Jadi jangan tunjuk-tunjuk saja begitu. Nanti sudah mulai arisan baru tunjuk. Tentukan memang dan kita lihat bahwa dia mampu. Kalau dia tidak mampu, kita tidak bisa kontak. Ini kalau dia tidak mampu, ya bisalah ini baca. Semua mampu. Alkitab saja bisa. Tergantung. Jangan memaksa. Jangan dia lolos sama sekali. Ini usai ketua bagi semua bagian kami bagian. Lebih Biar berkuasa dibagi. Sudah boleh Pak BA. sebentar yang apa itu yang harus pimpin tidak, dia mesti baca juga. Iya. Jadi diharuskan semua bisa bawa Alkitab atau apa, HP, harus bawa Alkitab. Untuk pemimpin itu baca di mana? Baca di situ, bukan baca di HP. Beta mau kasih tunjukin Alkitab. Jadi saya minta supaya Tapi masih lebih baik di HP daripada kosong. Ini beta mau kasih tunjukin Alkitab. Salahnya tidak bisa baca Alkitab lah, ya HP kan bisa. Kok HP taruh dalam tas. Karena 1 bulan 1 kali. Di gereja dong bilang-bilang HP. Itu tidak berapa Tidak berat. yang lain-lain yang Cari di masuk-masuk. Amerika. Selain WA dan di YouTube dan juga bisa nonton. Alkitab itu bisa masuk dalam tas. iya. Tidak bisa baca di HP. Itu Alkitab simpan di rumah sah. Harganya itu Alkitab. Itu ke gereja. Sah. Itu yang suka berapa? Ketiga. Sekarang keempat. Beta sanggah, ma ini kalau bohong-bohong susah ada 8. Jadi ini betul. Kami yang makan dulu baru mau selanjutnya. Apa lagi? Beta serahkan. Mau cepat dulu. Makan dulu. Ini sampai lo ngomong. Tempat arisan. Ini Tempat arisan apa? Baru baca ya. Makan dulu. Mama Ita. Oke. Ini pimpin doa makan. Mama Ita. Mama Ita pimpin doa makan. Iya. Oh, tepat waktu. Tepat waktu. Betul, tepat waktu. Tepat waktu. Molos Ada sanksi. Sanksinya. Tidak cepat. Sanksinya tambah uang. Ada orang sanksi memang benar. Harus berita. Ada di mana sanksi? 10.000 itu di mana sanksi? Iya. Beta di mana gitu dong? Kau tahu mau berdoa. Mama Ita. Mari kita berdoa untuk kita akan makan malam bersama. Kembali kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur pada-Mu ya Bapa, karena Tuhan berkenan bersama kami dalam rumah Omador di sini. Kami tidak perlu suatu apapun ya Tuhan dari pembicaraan-pembicaraan kami dalam membentuk arisan kami Happy Families. Itu bukan karena kekuatan kami, tapi Tuhan bersama kami sehingga membentuk kelompok arisan ini. Dan tibalah saatnya Tuhan kami akan makan bersama. Tuhan berkati makanan ini dan berguna bagi tubuh jasmani kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang telah mengolah menjadi makanan yang berguna bagi tubuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembalikan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunilah segala dosa kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Terima kasih, haleluya, amin. Di sana tanggal 4 itu. Dan usi satu, usi mau di mana terserah. Sonde over. Wah, susah. Berarti begini, kalau arisan di rumah berarti tidak ada
konsumsi. Tidak ada khotbah. Iya. Iya, Tidak ada khotbah. Maunya yang bagaimana? Mau sama satu paket atau masih? Karena ada acara nih. Khotbahnya kan gabung dari ini. Mereka di sana kan masuk ini. Nanti arisannya setelah itu sah. Setelah ini. Setelah acara. Jangan gabung dengan acara. Jangan mau acara happy mau pikir arisan. Iya. Habis acara. Habis acara baru arisan. Mari kasih pengumuman sudah. Biru apa? Bajunya kamu kan bajunya. Oh iya, baju biru. Kayak bintang merah. Ada di grup Nanti di grup saja. Oh iya. Ini di grup saja. Oh, nanti tulis sudah. Jangan detail lagi. Iya. Ini apa nama? Jadi kalau Nanti di grup. Tadi tergantung di Susan Pungruma atau di Mais Pungruma. nanti itu baru Di Mais. Di Mais. itu sudah betul ya. Kapan ini? Juli. Bagusnya anaknya mandiri. Sorry. Elson mau nak. Ini dia di Jawa. Oh, dia Di memang Surabaya, itu mau di kuliah di sana, Jogja. tapi dia Di Bandung. Di Bandung. Di Bebas Telkom. Di Bandung bahas. Aman. Iya. Jadi dia mau disumbang sini. Iya. Foto. Tinggal ambil Anak-anak nakal masuk itu. Kuahnya. kuah, ambil kuah sambal. Anak-anak Tapi dia nggak suka sambal. malam-malam sama boleh berjalan. Jeruk nanti. Jadi, Enaknya pakai Iya, lontong aman. nasi ya. Lontong. Iya. nah, betul kalau ambil lontong. Mari. Ini lontongnya, ini lontong ini kenyang loh. Siapa bagi ke siang dapat dong ya. Nanti kalau kuah baru ambil. Sudah habis ini. Bagi ke sih. Ambil kuahnya. Iya. Pape apa? Belum ada lontong. Pape lontong. Pape ini namanya soto. Solo. Soto lontong. Soto lontong Solo. Tambah Solo. Ini mami, mau tambah. Beta kok sudah pengen Iya, itu. Kok sonde ada sambalnya? Ini sambalnya ketutupan. Ini mami. Oh ini. Sendoknya bagaimana? Ada di ini. Sendok ada tuh. Ini. Bagi silang nih. Kita bisa senang sendok lewat. Jeruk. Beta sulit suka jeruk. Enaknya. Iya, supaya sedap. Kecil aja, nggak usah. Awas ulang jatuh seperti di kolong situ tadi saya terus angin keras kipas angin. Ya. Sudah. Bisa dipakai. Bang Susan makan. Makan. Mari. Tadi nih. Ya sudah sabar. Ini selamat makan. Makan tisu. Makan serat. Iya. Kita suka juga mas. Baru masuk bebel ini. Balai.